Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Smart? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya Dodi Kusmayadi dari Smart Konsultama. Dalam video kali ini saya akan coba sharingkan sebuah tutorial bagaimana menjumlahkan sekumpulan angka dalam sebuah tabel Excel. Akan tetapi penjumlahan tersebut memiliki banyak kategori. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mudahnya belajar Excel. Untuk itu, tonton video ini sampai habis, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak terlewatkan dengan video-video kami berikutnya. Jangan lupa isi komentar dan juga silahkan sharingkan kepada teman-teman semua. Formula penjumlahan dalam aplikasi Microsoft Excel dibagi dalam dua jenis. Yang pertama, untuk menghitung banyaknya kolom ataupun sel yang berisi angka. Yang kedua adalah penjumlahan untuk menghitung nominal dalam sebuah kolom atau sel-sel tertentu. Untuk formula pertama biasa menggunakan rumus count, dan untuk formula kedua menggunakan rumus sum. Di dalam perkembangannya, kedua formula tersebut memiliki banyak variasi. Tentunya memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Untuk formula count memiliki variasi formula seperti COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, dan COUNTBLANK. Sedangkan formula sum memiliki juga banyak variasi. Yang pertama SUMIF, SUMIFS, SUMPRODUCT, SUMSQ, dan banyak lagi yang lainnya. Di dalam tutorial kali ini, saya tidak akan membahas semua variasi-variasi formula tersebut. Saya akan hanya membahas variasi formula sum atau count yang berfungsi untuk menjumlahkan sebuah bilangan yang memiliki banyak kategori. Untuk itu, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke formula sum atau if, kita akan buka dulu file laporan nominatif tabungan yang kemarin kita buat di dalam video mudahnya belajar Excel. Inilah laporan nominatif tabungan yang sudah saya modifikasi agar bisa dibaca secara baik oleh penggunanya. Sebelum kita masuk ke sum ataupun count, kita akan buat dulu kategori dari nasabah-nasabah tersebut. Di sini ada nasabah pasif, mikro, menengah, dan besar. Kita tentukan saja nasabah pasif ini adalah nasabah yang mempunyai saldo akhir di bawah atau sama dengan 10.000. Untuk nasabah mikro adalah di bawah atau sama dengan 5 juta tapi tidak kurang dari 10.000. Nasabah menengah adalah nasabah yang mempunyai saldo akhir di bawah 40 juta tapi tidak kurang dari 5 juta. Yang terakhir adalah nasabah besar adalah nasabah di atas 40 juta. Nah, kalau kategori itu kita buat secara manual, pastinya akan memakan waktu lama. Untuk itu kita gunakan rumus if atau rumus yang mengapresiasi sebuah logika. Bagaimana rumusnya? Sama dengan if jika buka kurung saldo akhir sama dengan di bawah 10.000, maka dia pasif. Koma, jika buka kurung saldo akhir sama dengan atau di bawah 5 juta, maka dia mikro. Koma,
jika buka kurung saldo akhir sama dengan atau di bawah 40 juta, maka dia menengah. Jika tidak dalam kategori itu, dia adalah besar. Jadi kalau besar itu tidak harus menggunakan rumus if karena cakupannya sudah terisi semua. 3 kali kita buat tutup kurung, enter. Lalu kita klik 2 kali di simbol plus ini agar semua data kategori ini terisi secara otomatis. Setelah kita melakukan pengisian kolom kategori ini, kita akan coba mengisi berapa rekening dan saldo untuk nasabah pasif, mikro, menengah, dan besar. Tapi sebelum kita melakukan pengisian rumus, kita akan rubah dulu item dari kategori nasabah ini menjadi sama dengan kategori yang ada di dalam tabel ini. Caranya bagaimana? Blok 4 kolom ini, Ctrl F, tulis nasabah, spasi, replace tanpa kata all. Selanjutnya kita mengisi rekening dengan menggunakan rumus count. Karena ini memiliki satu kategori, maka kita tambahkan sama dengan count if, ya, menjumlahkan jika buka kurung kategori O17, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, F4, koma A11 tutup kurung, enter. Lalu kita klik 2 kali, maka secara otomatis sudah terisi. Selanjutnya kita akan mengisi kolom untuk saldo. Sama seperti count tadi, yang kita isi adalah berapa jumlah saldo pada kategori nasabah pasif, mikro, menengah, dan besar. Untuk itu, formula yang kita gunakan adalah sum if. Perhatikan rumusnya. Sama dengan sum if buka kurung, rank yang akan kita jadikan sebagai acuan kategori adalah kolom kategori atau kolom O17, disorot sampai bawah, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, F4 untuk membuat tanda mutlak, koma, kategorinya yang kita buat adalah kategori pasif atau A11, koma, jumlah saldo yang akan kita jumlahkan adalah saldo akhir, N17, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, F4 tutup kurung, enter. Tinggal kita klik simbol plus hitam ini 2 kali. Ya, secara otomatis untuk saldo nasabah mikro sudah terlihat, menengah pun sama. Selanjutnya kita akan membuat ataupun mengisi kolom di sebelahnya, yaitu kolom yang cukup banyak kategorinya. Di sini kita akan menghitung berapa rekening nasabah yang di atas 40 juta untuk AO bernama si A.
Nah, sebelahnya berapa rekening atau berapa saldo untuk nasabah di bawah 40 juta atas nama AO si A, ya. Jadi ada dua kategori di sini. Bagaimana rumusnya? Sebelum kita ke rumus, kita buat dulu nama AO. Di sini kita lihat nama AO-nya masih kosong. Otomatis kita akan ambil dari tabel marketing. Di tabel marketing, kolom AO bersifat horizontal atau mendatar, tapi di laporan bersifat vertikal. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengcopy atau mentransfer data ini langsung menjadi vertikal dari horizontal? Tolong perhatikan ya. Caranya, kita blok dulu kolom yang akan kita kopikan, M6 sampai dengan M11. Buat di atasnya, rumusnya sama dengan transpose buka kurung, kita masuk ke tabel marketing. Kita blok dari Ratna sampai Kosim ini, ya. Kita tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Maka secara otomatis data yang tadinya horizontal ditransfer menjadi data vertikal. Selanjutnya kita akan mengisi kolom untuk berapa jumlah rekening dan saldo. Kita gunakan count if pakai S atau sum ifs, jadi pakai S, menandakan kategorinya jamak atau banyak. Oke, perhatikan rumusnya. Count if S buka kurung, kriterianya adalah kriteria saldo di atas 40 juta. Oke, kita buat ranknya, rank saldo N17, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, F4, koma, kita buat tanda lebih besar. Caranya adalah kutip lebih besar 40 juta. Oke, kutip tutup. Koma, karena kita mencari nasabah yang lebih besar 40 juta dengan nama Ratna, kita buat lagi kategori kedua adalah Q17, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, F4, koma, M6, tutup kurung, enter. Kita klik dua kali tanda plus hitam ini, maka otomatis semuanya akan muncul. Oke, selanjutnya kita ke saldo. Saldo, kalau yang tadi menggunakan sum if, di sini sum ifs pakai S. Bagaimana rumusnya? Sama dengan sum if S buka kurung. Kalau sum if kriteria dulu, baru penjumlahannya. Nah, kalau di dalam sum if S atau sum ifs itu penjumlahan dulu, mana yang mau dijumlahkan baru ke kategori. Itu bedanya ya. Jumlahkan jika saldo akhir N17, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, F4, koma, baru kita ke saldo akhir lagi ya, N17, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, F4, kutip 2 lebih besar dari 40 juta, koma, dua kategori ya, di atas 40 juta dan siapa AO nya. Kita ke Q17, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, F2, koma, M6. Kita klik tanda plus hitam ini dua kali. Maka secara otomatis saldo dari masing-masing AO tersebut bisa kita lihat. Selanjutnya nasabah yang di bawah 40 juta dengan AO yang bersangkutan. Sama dengan count if S
buka kurung, saldo yang akan kita mau buat sebagai kategori F4, koma, kutip 2 lebih kecil dari 40 juta, koma, AO nya Q17, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, F4, koma, M6, enter. Tinggal kita klik, muncul semuanya. Oke, untuk saldo sama dengan sum if s buka kurung, saldo yang akan kita jumlahkan, koma, saldo yang akan kita buat kriteria di bawah 40 juta, koma, kutip, di bawah 40 juta, kutip 2, koma, AO nya, koma, M6. Menjumlahkan jika saldo akhir adalah di bawah 40 juta dengan AO namanya Ratna. Kutip kurung, enter. Nah, kita buat klik 2 kali, secara otomatis sudah terisi semua. Perhatikan agar terlihat enak dipandang. Oke, demikianlah tutorial penjumlahan dengan banyak kategori. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan memberikan banyak ilmu untuk teman-teman semuanya dan bisa memberikan manfaat buat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.